Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus, membuka pikiran kami, melembutkan hati kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar, serta melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema mengenal jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika mengenal jalan-jalan Tuhan dan hidup di dalamnya. Namun pada kenyataannya, jalan Tuhan berbeda, bahkan bersifat kontras, bertentangan dengan jalan-jalan kita sebagai manusia. Jalan Tuhan itu terkadang aneh atau ganjil menurut penilaian kita, dan hal itu sulit untuk digambarkan atau dibayangkan. Dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan-jalan Tuhan juga acap kali bertentangan dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mendesain jalan-jalannya sedemikian rupa? Kalau bagi kita yang belum memiliki keintiman dengan Tuhan begitu baik, akan beranggapan bahwa jalan-jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan kita atau kehendak kita sendiri. Sehingga bila yang terjadi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, akan dengan mudah dan cepat kita katakan, inilah jalan Tuhan. Namun sebaliknya, jika jalan-jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan atau kita inginkan, akan kita berkata, ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan keinginan dan juga logika kita sebagai manusia. Salah satu contoh ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit, dan Tuhan memberi perintah kepada burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Setelah itu kita renungkan, apa yang dialami oleh Elia itu sungguh tidak masuk di akal kita. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tidak dapat terselami dengan pikiran kita, dengan akal kita yang terbatas. Prinsip dunia, setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Bagaimana dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh. Orang yang memusuhi kita, kita harus berdoa untuk dia. Dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusia kita sulit untuk memahaminya dengan akal kita yang terbatas. Maka langkah yang paling baik adalah mari taklukkanlah akal pikiran kita kepada firman Tuhan, agar Roh Kudus yang terus berkarya dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan memimpin kita kepada jalan-jalan Tuhan, agar kita hidup di dalamnya, sehingga kita mampu mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar tunduk, taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ajarlah kami ya Tuhan, untuk menaklukkan pikiran kami, akal kami yang terbatas kepada firman-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di jalan-jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.